Di mana yang lain ini? Kan belum masuk ini. Jam 2 kayaknya. Jam 2 kurang 2 menit. Ada rokokan ini slow ya mah. Dukung di mana? Login berdosen. Kan Desi tenda. Di situ. Masa ada kontrak belajarnya kayak gitu memang. Kan ngenongkat na Ruben kalau kan merokok nggak apa-apa, yang penting nggak mengganggu yang lain. Ya itu kontrak belajarnya Pak Saleh itu kemarin. Oh berarti lain nih. Lain sih beda dosen, beda kontrak belajar kita. Oh. Ini Pak Pak. Batur kampus. Balik. Kuliah online. Nah, online. Nah ini saya kedua dah. Hujan soal ini. Ini hujan dan nilai pengadangan. Ya. Kan jam 2. Males ke kampus selama cuma mata kuliah doang. Ya. Lebih baik online dua. Aku lagi lemar kan aski ya. Oh, apa kan ini pelajaran sih? Etika dan profesi hukum itu kan. Di kemana di kemana ngisi HRS? Kamu isi itu nanti absenmu nggak keluar ya kalau nggak diisi. Masih kan kayak di bumi lah ini. Ya. Nilaimu keluar. Jemaah terus. Coba urus. Sore Gipa kita ke kampus. Oke. Nggak usah kita offline, kita online aja hujan dia di sini dari keluar sampai kampus. Kita ini Bang banyak yang belum ngurus KRS ini ke Pak Alay, makanya kami mau offline ini. Bang Jupri, Mami juga semuanya ini. Saya terus yang ditelepon ini. Kan nanti mata kuliah kedua bisa langsung sama Pak Alay kan. Gila telat sih kita Bang tanggal 7 terakhir ini. Bisa apa namanya? Konsultasi dari online. Offline, kami mau offline titik. Lebih banyak suara yang offline, yang online maksud saya. Tidak ada hubungan demokrasi saat ini. Lepaskan sistem demokrasi itu. Batur, kun di mana dosen. Oke, baik. Anak-anak, kali hari ini tema kita Ngisi no? Terus ya. Oh, nih. Ada milih wifi nih. Ada telepon taruh nih. Aku timo ya. Nangke apa tuh kan? Kumbe aja sudah terlogin ulang. Kalau ingin dunia dah bebocor sampai. Untuk mobil.
ini resmi. Pasti saya yang ke-17, namanya Salma. Dia orang hukum. Dia ngakunya sudah kecil, sudah menggabung kekuatan saya. Dan bagi Halo, halo. Ah, yang terus
Mm-mm. Kamu mau cek data di mana? Kamu mau cek data di mana? Mau cek ternyata di mana? Ayo. Mereka lebih percaya di anak daripada di rektor. Suruh aja bubarin. Ribut sudah biar ini. Nilainya hilang. Nggak bisa. Saya berani ke rumah loh. Halo Pak, Itu temannya masuk. itu banyak yang nggak bisa masuk katanya ini Pak. Kenapa ini bisa masuk itu bilangin dia. Ada aja alasannya. HP-nya mungkin masalah itu. Jangan salahkan ini Zoom. Iya Pak, Perlu benar kita diganti bisa itu. gitu masuk ini Pak. Oh, ini pada bisa masuk, logikanya kan pakai logika. Mungkin HP-nya kentang Pak. HP-nya itu yang bermasalah. Jangan-jangan apanya yang bermasalah. Bukan Zoom yang Kayaknya bermasalah. mau diganti, Pak. Saya aja HP tomat bisa masuk ini. Jangan-jangan tidak punya kuota. Nah, bisa jadi Pak, Nggak benar. jadi Pak, soalnya udah lama nggak dikirimin sama apa namanya kota yang kemarin kota belajar itu. Murah, Mendikbud ya. murah kota. Saya beli 15.000 10 giga. Pak 15 giga. Murah itu kalau 15.000 10 giga Pak. Murah. Beli di mana, Pak? Beli di mana? Jadi kan banyak DSL itu 10 giga paket belajar. Jangan pilih paket ini paket belajar, pilih murah-murah khusus untuk kuliah. Jangan tidak ada kuota itu. Biasanya bisa kok.
Saya ini kena Omikron, sudah seminggu sejak pulang dari kampus. Ini, makanya saya nggak berani ke kampus. Nggak percaya saya itu. Oh, Online itu, apa offline itu. Saya cepat sembuh, Pak. ada 2 dari hari Sabtu itu saya pulang dari kampus sudah persis langsung saya kena. Di pagi sudah, saya bilang nggak percaya saya di kampus ini bisa jaga betul-betul kita korban yang ini kan pas posisi lemah fisik. Semoga lekas sembuh, Pak. Mana nih yang lain belum masuk ya? Belum bisa aja ini responnya, Pak, yang belum masuk. Jangan salahkan sistemnya. Salahkan mungkin HP-nya gitu kan. Sambil nunggu ya, nunggu. Tunggu dulu. Nggak ada kode. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. 4 SKS ATN 2 kali pertemuan ya. Hari Senin sama Siap, Pak. hari Siap. ini jam 2. Yang semester 4 dia 1 kali tapi 4 jam dia besok itu saya sama Pak Muhid duluan 2 jam, saya baru masuk jam keduanya nanti semester 4. Jadi semester ini ada 3 kelas saya ajar HTN. Semester 2, semester 4 karena dia ikut perubahan kurikulum, kelas eksekutif semester 2 dan semester 4. Pendidikan anti korupsi saya ngajar di 3 prodi yang banyak. HTN kalau dalam ilmu hukum dia ibu dari ilmu hukum tata negara. Jadi semua hukum pasti berkaitan dengan hukum tata negara. Hukum tata negara lah yang mengatur bagaimana orang berhukum, orang mengenal norma, orang berargumentasi terhadap norma, itu semua tergantung dari hukum tata negara. Karena negara pengaturnya kemudian. Nah, jadi kita sudah diskusi di awal itu soal administrasi ya. Hukum administrasi bagian dari hukum tata negara. Bagian kecil dari hukum tata negara selain hukum konstitusi, hukum pemerintahan, hukum pemerintahan desa, pemerintahan daerah, perundang-undangan, apalagi dia banyak sekali. Hukum agraria di dalamnya ada hukum administrasi. Semua selalu terkait dengan soal administrasi. Hukum pidana di dalamnya ada hukum perundang-undangan, soal norma yang mengatur aturan-aturannya. Hukum perdata juga demikian. Di dalamnya ada hukum administrasi dan hukum perundang-undangannya. Maka itu dikatakan bahwa hukum tata negara adalah ibu dari ilmu hukum. Kalau dari ibu dari ilmu pengetahuan hukum itu adalah filsafat hukum. Dari ilmunya, tapi kalau dari segi normanya adalah hukum tata negara. Udah terlihat ya materinya ya? Terlihat, Pak. Saya coba. Akhiran membaca. Nah, CPL, Prodi Capaian Pembelajaran Ekonomi. Jadi CPL-nya itu adalah dari mata kuliah ini. Jadi kita berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air, nasionalisme, kemudian menguasai konsep dan teori, menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah, etis hukum positif, sampai soal mampu menerapkan manajemen hukum dengan menggunakan berpikir logis dan kritis, kinerja mandiri bermutu dan berhukum. Jadi konsep dasarnya ada di sini kemudian dari semua ilmu hukum ini. Kemudian kita sudah bicara ilmu negara, sekarang bicara soal tata negaranya, pemerintahannya. Jadi konsep dasarnya itu hukum pidana itu ada di HTN,
hukum perdata yang ada di HTN, hukum Islam yang ada di HTN. Hukum Islam dikatakan dia berlaku ketika dia dipositifkan, dan itu menjadi pengakuan dari kinerja dari sebuah negara. Begitu juga hukum adat dan lain-lainnya. Jadi kenapa pentingnya paham teori soal hukum tata negara supaya tidak ngambang nanti. Jadi pahamin betul teori hukum tata negara. Kapan dia, makanya deskripsi mata kuliahnya ini adalah dia bicara soal ruang lingkupnya itu adalah sumber-sumber hukum tata negara. Jadi sumber hukum tata negara akan masuk ke sumber hukum pidana, perdata, dan lain-lainnya. Kemudian kita akan bicara soal hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan ini soal tata urutan perundang-undangan. Mana norma yang lebih tinggi, mana norma yang lebih rendah, mana norma yang baru, mana norma yang umum, mana norma yang kemudian lebih khusus sifatnya. Itu menjadi di sini. Kemudian kita bicara soal sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dari sejak Hindia Belanda, kemudian Jepang, lagi kembali ke Belanda, kemerdekaan, kemudian Belanda dengan invasinya itu, sampai ke reformasi kita akan bicara di sini. Kemudian lembaga negara non kementerian, kewarganegaraan, sistem pemilu kepala daerah, pemerintahan daerah, hak asasi manusia, sampai ke pemerintahan desa yang akan bicara di hukum tata negara ini. Di 32 kali pertemuan ya. Jadi kalau 32 kali pertemuan, 75%-nya itu bisa dihitung nanti. Coba harus kalau yang 16 kali pertemuan 75%-nya itu adalah 11 kali wajib harus hadir ngikutin perkuliahan. Walaupun kita 10 kali katakan cuma satu aja masa di kita TMS itu sistem. Jadi bukan kita yang menggugurkan, orang tidak bisa mendapatkan nilai, tapi sistem yang sudah mengatur. Karena tidak boleh ada toleransi walaupun satu. Kenapa kita TMS kita punya? Itu resiko kemudian. Risiko yang harus diterima oleh masing-masing mahasiswa. Dosen saja kurang 75 dia TMS. Makanya kalau dosen TMS berdampak kepada mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa yang TMS tidak berdampak kepada dosen. Kemarin di hukum itu ada 2 dosen tidak salah TMS itu. Di kata semester 4 ya, semester 4 yang sekarang, makanya ngamuk semester 4 itu. Jadi memang dosennya tidak pernah masuk. Tidak pernah ngabsen, terus berdampak ke mahasiswanya tidak punya nilai. Kasihan mahasiswanya ini. Misalnya kesalahan dosen bukan dibebankan kepada mahasiswa. Ya, ke dosen tersebut. Itu. Seperti itu ininya. Era reformasi di Indonesia 98. Jadi era reformasi 98 itu telah mendorong berlangsungnya, tadi saya sudah masuk CPMK-nya, udah ini CPMK. Tadi CPMK-nya, jadi ada 5 hal. Kita bicara soal pengertian dan asas tata negara, kemudian kita bicara soal tentang sumber-sumber hukum tata negara, terus ketiganya kita akan bicara soal struktur keorganisasian negara. Jadi kita akan bicara soal fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, walaupun CS politika itu, dia tidak pernah berlaku di dunia sebetulnya. Si pencetusnya Montesquieu itu hanya membuat, tapi tidak mampu kemudian menguji soal kebenaran tesis dia soal pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dengan CS politikanya itu. Karena begitu dia diterbitkan, besok sudah ada antitesanya kemudian. Dia hanya kemudian memperkenalkan ada lembaga yang namanya legislatif, ada lembaga yang namanya eksekutif, ada lembaga yang namanya yudikatif. Kemudian soal sistem kepartaian dan pemilu. Kelima soal pemerintah daerah dan asasi manusia. Itu capaian pembelajaran yang kita harapkan dari semester ini. Kemudian mata kuliah ini mempelajari pengertian ruang lingkup hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, hierarki sudah tadi ya deskripsinya, latar belakangnya. Jadi kenapa hukum tata negara menjadi menarik? Jadi di era 98 itu, pada saat reformasi,
itu mendorong orang untuk melakukan perubahan yang besar sistemnya ya. Perubahan yang besar terhadap praktek ketatanegaraan Indonesia. Nah, sejak reformasi itu sebenarnya ilmu hukum itu mendapat posisi atau tempat yang sangat strategis. Orang mulai suka bicara hukum, orang mulai suka bicara tentang ketatanegaraan. Karena sebelumnya pasca Orde Baru orang dilarang untuk bicara, selalu dibatasin berkegiatan dan soal stabilitas yang diutamakan kemudian. Nah, sejak era reformasi kehidupan negara Indonesia menjadi dinamis. Nah, fondasi penting fondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi reformasilah kemudian ada perubahan konstitusi. Jadi konstitusi kita itu konstitusi yang dibuat oleh founding father Indonesia itu yang terbit 18 Agustus tahun 45 oleh Supomo, Soekarno, Hatta, Yamin, ada 9 orang itu, adalah konstitusi yang sebetulnya pemberlakuannya itu baru dimulai sejak Soekarno menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, atau bisa dikatakan sejak dekret Presiden 5 Juli tahun 59, sejak saat itulah Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan mulai berlaku. Kenapa sejak saat itu? Karena sejak dia dilahirkan 18 Agustus 45, kemudian dia tidak sempat berlaku. Karena apa? 46 Belanda kemudian melakukan agresi militer Belanda pertama. Kemudian melahirkan perjanjian Nigarjati. 49 48 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. 49 itu terjadi agresi militer Belanda kedua, maka lahirlah kemudian KMB, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar. Nah, selama proses itu terbitlah Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Nah, setelah Undang-Undang Dasar 50, hasil dari perjanjian KMB, Konferensi Meja Bundar, itu memaksa perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan konstitusinya adalah Indonesia tidak lagi menjadi negara kesatuan, tapi menjadi negara yang bersifat federal pada saat itu, dengan negara-negara bagian. Makanya ada negara Indonesia Timur. Bali, Lombok, NTT, Maluku, Papua, dan Sulawesi itu adalah bagian dari negara Indonesia Timur. Dengan presiden ininya itu dari, pernah dengar nama Sukawati ya? Nah, sepi nih. Kalau sekedar namanya Iya, pernah Pak. dengar. Di mana dengar namanya Sukawati? Familiar aja, Pak. Kalau soal di mananya ya lupa-lupa ingat gitu. Sukawati itu nama pasar, nama daerah di Gianyar, Bali. Sukawati itu adalah presiden negara Indonesia Timur. Itu. Jadi dia presiden negara Indonesia Timur tahun 50. Dengan dengan wakil presidennya itu adalah dari Sulawesi. Nah, Sulawesi, kemudian nanti disitulah sejarah lahirnya pemberontakan Westerling dari Indonesia Timur. 50 ini negara Timur, kemudian ada negara Indonesia Barat, ada Bengkulu, ada Aceh sendiri, ada mana-mananya, Kalimantan itu Borneo, kemudian ada Jawa, Sunda, Jawa Tengah, Jogja sendiri. Nah itu ada sekitar 8 negara bagian Indonesia pada saat Undang-Undang Dasar sementara. Bisa cerita. Kemudian setelah hasil KMB itu memaksa Indonesia harus menjadi negara-negara berbentuk federal, tidak lagi negara kesatuan berdasarkan Konstitusi 45. Maka muncullah kemudian Undang-Undang RIS. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Gitu. Jadi Indonesia Serikat itu menandai dimulainya kepemimpinan Soekarno sebagai presiden, Hatta sebagai Perdana Menteri. Dari situ kemudian berputar berganti-gantian Perdana Menteri di Indonesia.
Ada banyak beberapa kali sistem zaman Perdana Menteri Sultan Syahrir, zaman banyak itu ya. Karena kondisi politik Indonesia pada saat itu sudah kondisi politik yang sangat tidak stabil pasca Indonesia merdeka. Karena itu persoalannya. Invasi Belanda itu tidak mau Indonesia merdeka. Maka terjadi agresi. Jadi peristiwa pasca kemerdekaan ada agresi 1, agresi 2, kemudian pemindahan kekuasaan dari Yogyakarta ke daerah darurat, negara darurat istilahnya itu, yang dipegang oleh Sultan Syahrir ya, yang di Parangpanjang di Sumatera Barat. Itulah penyelamat Indonesia sebetulnya. Jadi berterima kasihlah sama orang Padang. Kalau tidak ada orang Padang, tidak ada Indonesia. Mungkin Indonesia sudah bubar karena Jogja sudah dikuasai, Soekarno sudah ditahan, harta sudah diasingkan pada saat itu. Tapi ada perjuangan yang kemudian ada 2 orang yang kemudian sangat berjasa. Ada Jenderal Sudirman yang melakukan perang gerilya, dan ada kemudian Sultan Syahrir di Padang yang menyelamatkan pemerintahan Indonesia yang namanya Indonesia Darurat itu di tengah hutan. Jadi lewat bergerilya keliling menyatakan dia sebagai pelanjut Soekarno untuk sementara waktu dalam pemerintahan Indonesia. Karena itu Belanda tidak ingin Indonesia merdeka. Dia datang kembali ke Indonesia itu dengan bantuan, kalau sekarang namanya NATO, dulu ada namanya NIKA, tentara NIKA. Nah, pasca Perang Dunia Pertama dibentuklah NIKA. NIKA ini adalah negara-negara sekutu dari Amerika. Kalau sekarang namanya NATO. Ya. Jadi kalau mau pahamin kenapa kemudian ini seperti itu, ya dia tidak kenapa terjadi kemudian agresi itu. Kalau kita pahamin perang Rusia dengan Ukraina itu hampir sama. Hampir sama persoalannya. Ini perang dunia ketiga. Ukraina dan Rusia adalah perang dunia ketiga. Karena sudah diingatkan 2008, jangan ikut campur urusan dalam negeri Rusia. Itu katanya Putin kan? Makanya saya katakan Vladimir the Great. Dia orang hebat. Itu Vladimir, beranilah. Negara yang berani lawan Amerika ya cuma Rusia hari ini. Habis ini Cina yang akan melawan Amerika. Apa yang dilawan? Dia akan ambil Hong Kong, dia ambil Macau, dia akan ambil itu Taiwan. Dia nyatakan tidak boleh ada 2 pemerintahan di dalam satu negara. Itu kata Cina. Ini perang dunia ketiga. Bentar lagi dia akan invasi itu Taiwan, pertama kali yang akan diinvasi oleh Cina. Jadi seperti inilah kenapa terjadi invasi itu. Karena akhirnya terjadilah kesepakatan. Negara sebelah selatan itu adalah jajahan Belanda, sebelah utara adalah jajahan Inggris. Sampailah jadi kesepakatan soal Papua. Yang awalnya tadi bersepakat untuk membentuk satu negara antara Filipina, Malaysia, dan Indonesia, tapi kemudian ditelikung Malaysia diberikan kemerdekaannya oleh Inggris. Akhirnya muncullah perang melawan Malaysia. Itu sejarahnya, karena Singapura itu adalah milik Indonesia. Makanya kalau Papua lepas, Singapura harus kembali ke Indonesia. Itu perjanjian yang tidak bisa makanya tidak akan bisa merdeka Papua. Karena ada perjanjian tertulis. Nah, sebelum dilakukan perubahan jumlah butir, saya lanjutkan lagi. Fondasi penting dinasti kekenegaraan. Fondasi penting di dinasti kekenegaraan itu reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen. Reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang 45. Sebelum dilakukan perubahan jumlah butir ketentuan yang tercantum dalam naskah Undang-Undang 45 yang asli, yaitu terdiri dari 71 butir ketentuan. Jadi sebelum amandemen itu ada 71 butir ketentuan.
Nah, setelah amandemen itu muncul ada satu lembaga peradilan baru, yaitu namanya Mahkamah Konstitusi 2003. Mengumumkan produk perubahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Berperan penting mendinamisasikan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Nah, kewenangan yang dimiliki MK sebagai peradilan tata negara memberikan lapangan empirik bagi praktek yudisial di bidang hukum tata negara. Sebelum berdirinya MK, hukum tata negara tidak memiliki lahan praktek, kecuali praktek non-yudisial di lingkungan lembaga politik. Jadi itu. Jadi hukum tata negara ini pada saat sebelum ada MK tidak ada orang membicarakan, tidak ada hal yang menarik untuk dibicarakan. Hari ini misalnya kita banyak berdiskusi soal Omnibus Law ketika dia dinyatakan inkonstitusional, yaitu buah dari praktek yudisial yang terjadi di hukum tata negara dengan adanya Mahkamah Konstitusi kemudian. Kalau sebelumnya tidak ada, orang tidak boleh, instabilitas itu dijaga, tidak boleh ada melawan pemerintahan, tidak boleh bertentangan dengan pemerintah, ketika bertentangan dianggap subversif dan seterusnya. Orang tidak boleh berdiskusi menentang ini, semua dianggap subversif. Nah, itu yang terjadi. Dasar itulah yang kemudian melahirkan reformasi. Nah, kehadiran MKMI memungkinkan berbagai pihak dari berbagai latar belakang mengajukan permohonan perkara untuk mendapatkan putusan dari majelis hakim konstitusi atas persoalan ketatanegaraan yang mereka hadapi. Nah, atas dasar itulah hukum tata negara Indonesia berkembang pesat dari waktu ke waktu. Jadi sejak munculnya MK tahun 2003, bulan November, sejak saat itu perkembangan hukum tata negara di Indonesia ini berkembang. Jadi pertama kali yang digugat itu adalah Undang-Undang Tenaga Kerja. Kemudian undang-undang pertama yang dibatalkan secara keseluruhan itu adalah Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 2004. Itu dibatalkan keseluruhannya oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar konstitusi. Nah, perkembangan kehidupan kenegaraan dewasa ini mulai menggeser praktek HTN dari arah orientasi terlalu politis ke arah orientasi yang lebih praktis. Orang tidak lagi bicara kepentingan gugatan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi bukan persoalan politis, tapi persoalan praktis. Bagaimana orang paham soal hukum tata negara ini adalah sumber dari segala sumber ilmu hukum. Itu yang penting. Orang lebih tahu praktek soal hak asasi manusia. Itu yang diatur di setengah dari pasal di dalam konstitusi itu adalah mengatur soal hak asasi manusia. Itu yang orang perlu tahu kemudian. Nah, dari situlah kemudian menarik orang untuk membicarakan setiap hari hampir orang membicarakan tentang hukum tata negara. Misalnya hari ini orang soal amandemen konstitusi atau jabatan presiden 3 periode. Itu orang sudah memperdebatkan soal hukum tata negara. Orang sudah berdiskusi, boleh tidak presiden ini diangkat sampai dengan 3 periode. Nah, itu yang kemudian diperdebatkan. Itu menarik. Nanti kita diskusi itu. Nah, seiring dengan bangkitnya kesadaran konstitusional di kalangan warga negara Indonesia, antara lain tercermin dari banyaknya permohonan perkara MK yang kemudian memunculkan kebutuhan KTN yang berorientasi lebih teknis yudisial, teknis yuridis. Jadi dia lebih teknis diharapkan. ATN yang sebelumnya di era reformasi relatif kurang populer, baik di kalangan mahasiswa hukum, mahasiswa pada umumnya maupun masyarakat luas, kini mulai disadari sebagai bidang hukum yang penting diketahui oleh berbagai kalangan. Makanya banyak orang menguji sebuah hukum, jadi yang harus diuji adalah undang-undangnya. Maka menguji undang-undang itu hanya bisa dilakukan dengan cara judicial review. Terhadap konstitusi itu bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Di bawah undang-undang itu bisa dilakukan di Mahkamah Agung. Soal judicial review. Makanya kenapa hierarkinya itu adalah norma yang lebih tinggi yang diuji terlebih dahulu. Dan dari situ orang kemudian banyak mendiskusikan soal tata negara itu, mendiskusikan soal hierarki perundang-undangan, mendiskusikan soal hak asasi manusia, itu ada di tata negara. Bukan ada di hukum perdata, bukan ada di hukum ini, tapi di tata negaranya. Negara berperan mengatur kemudian, tapi bukan untuk memiliki. Dan di situ yang pentingnya kemudian hukum tata negara ini.
Jadi selama perkuliahan ini kita akan terbagi dalam 2 materi hukum tata negara ya. Jadi materi hukum yang ATN yang bersifat umum itu nanti kita akan bicara soal disiplin hukum tata negara. Itu dari salah satu cabang ilmunya, pengetahuan hukum kenegaraan, konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara, kemudian sumber-sumber hukum tata negara, penafsiran hukum tata negara, dan berbagai aspek mengenai praktek hukum tata negara. Nah, dari materi ATN secara positif itu akan bicara soal perkembangan studi hukum tata negara di Indonesia, bentuk produk hukum Indonesia, organ dan fungsi kekuasaan negara, hak asasi manusia dan masalah kewarganegaraan, partai politik dan pemilihan umum. Jadi 5 ini, itu di hukum positifnya. Nah, kemarin sudah saya kirimkan bukunya Jimli ya? Belum kayaknya, Pak. Sudah kayaknya kemarin ada buku saya kirim filenya, 3 buku ya salah ya. Nah, itu buku yang sangat praktis, bukunya Jimli Asidiki. Saya harapkan itu yang dibaca supaya lebih praktis mengetahui soal hukum tata negaranya. Misalnya soal pandemi COVID. Nah, ini yang disebut dalam hukum tata negara itu disebut sebagai hukum tata negara darurat. Negara dan Pak Rosan baru bisa masuk ini. Kalau bisa masuk dimatiin volumenya biar terganggu yang lain. Nah, metode pembelajaran. Nah, kuliah hukum tata negara ini dikemas dalam bentuk kelas belajar yang diselenggarakan secara komunikatif, interaktif, partisipatif, produktif. Siapa lagi? Coba kalau masuk, Mas. Interaktif produktif untuk mendorong peran maksimal. Jadi secara perkuliahan kita lakukan secara hibrid ya. Yang maksud dengan hibrid, jadi kalau hari ini kita online misalnya online, kalau saya besok offline di kampus, akan ada juga perkuliahan yang dilakukan secara online di luar itu, yang tidak bisa ke kampus. Jadi tidak ada alasan untuk tidak masuk kuliah. Tidak ada alasan untuk tidak masuk kuliah. Karena kita sudah berikan toleransi dengan cara online. Kalau kita offline misalnya. Kalau kemudian itu dijadikan alasan, bukan alasan yang dapat dipercaya kemudian nanti di kemudian hari, di akhir. Ini referensinya sudah saya kirim kemarin, tidak salah. 2 buku ini. Inilah buku yang dimaksud buku wajib. Jadi jilid 1, yang tadi itu yang kita bicara soal hukum tata negara secara umum. Jilid 2 bicara hukum tata negara secara positif. Ini referensinya. Jadi selain 2 itu, masih banyak referensi yang bisa dibaca. Pokok bahwa hukum tata negara pasca reformasi itu ada Muhammad Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, pengantar hukum tata negara, teori konstitusi, kemudian Mahfud MD, soal dasar struktur ketatanegaraan Indonesia, Hikmatul Huda, atau Fikur Rahman Sauri, Juniarto, Suhino, kemudian juga Bagirmanan, itu bisa dibaca, bagus-bagus bukunya soal ketatanegaraan Indonesia. Kemudian ada hukum perundang-undangan dari Sekolah Gurunya, itu juga. Referensi sudah. Nah, tugas. Nah, ini tugas. Kalau kemarin masih saya toleransi ya, banyak yang tidak buat tugas,
Tidak ada yang tidak lulus di kelas ilmu negara kemarin itu. Rata-rata lulus dengan nilai C. Saya masih toleransi, tapi HTN besok sudah tidak ada toleransi. Tidak buat tugas ya berisiko. Hanya numpang nama di makalah temannya, kemudian dia tidak pernah ngapa-ngapain, risikonya. Kemarin sudah saya coba, tidak salah itu. Yang seharusnya 5, ada 6, ya saya kurangi dapat nilai 4. Tidak dapat, yang seharusnya dia dapat 7, jadi dapat nilainya 4. Itu tidak kemudian mengikuti sesuai petunjuk. Makanya biasakan membaca petunjuk. Jangan membiasakan dengan keinginan kita. Itu yang namanya kita terlalu tidak suka membaca jadinya. Jadi jangan banyak ini kita sudah buat petunjuk supaya tidak terlalu banyak ditanya. Gitu. SOP-nya ada. Baca SOP-nya. Nah, itu orang hukum. Orang hukum itu dia harus rajin membaca. Karena tidak cukup dengan argumentasinya dia. Itu argumentasi menurut keinginannya dia. Enggak. Jadi aturan hukum itu dibuat berdasarkan fakta empiris. Fakta empiris menentukan kemudian apa yang mengatur pola tingkah laku manusia. Makanya dalam teori hukum itu ada namanya a tool of social engineering. Jadi hukum itu lahir sebagai alat rekayasa sosial. Jadi misalnya COVID, orang tidak pernah menamanya bagaimana cara menggunakan masker, bercuci tangan. Maka dibuatlah SOP-nya. Ini loh cara mencuci tangan yang baik, ini loh cara menggunakan masker yang baik, ini loh caranya dalam lingkungan untuk berkomunikasi yang baik. Nah, itu ini maksud dengan SOP. Nah, dalam tugas itu juga ada SOP-nya. Kalau disuruh kirim filenya PDF, ya PDF dikirim, jangan Word yang dikirim. Dibacalah pedoman itu. Jadi membaca pedoman itu adalah cara yang paling baik untuk memahami materi perkuliahan kita sesuai dengan rule-nya. Jadi ada 4. Nah, sekarang ada video pembelajaran. Saya ambil contohnya ya. Jadi pertama itu ada resume. Resume kita tidak lagi, kemarin saya suruh buat resume, jadi slide saya itu tinggal disalin, dikumpulkan. Tidak seperti itu cara orang membuat tugas. Kita ini sudah kuliah. Ada kode etiknya. Jadi etika orang dalam etika ilmiah itu, penulis itu wajib harus dihargai kemudian penulisnya dengan membuat dia menjadi sumbernya adalah footnote kemudian dikenal. Footnote-nya apakah dia body note atau footnote? Kalau body note di dalam halaman tulisan itu, kalau footnote di bawah halaman. Nah, itu teknik secara ilmiah yang berlaku secara internasional. Nah, itu ada tekniknya, ada yang namanya sistem SPA, kemudian Chicago dan seterusnya. Ada yang secara isu dan seterusnya. Nah, itu. Jangan biasakan untuk plagiat. Karena plagiat itu adalah kejahatan dalam dunia akademik. Terakhir itu ada rektor yang dipecat gara-gara plagiat. Gelar profesornya dicabut, gelar doktornya dicabut, dia diberhentikan menjadi rektor dan sekaligus PNS di universitas tersebut. Itu ada sekitar 6 bulan yang lalu. Itu gara-gara plagiat, karena itu kejahatan akademik. Jadi tidak sederhana orang kemudian mengambil tulisan orang, dimasukkan ke dalam tugas kita, kemudian tulisan itu kita publikasikan, ternyata plagiat. Ya, itu bahaya. Di UGR ada demikian. Ada satu tulisan berbahasa Inggris, satu berbahasa Indonesia. Kalau diartikan yang bahasa Indonesia itu bahasa Inggris, hampir sama judulnya. Isinya juga demikian, sampai ke daftar pustakanya sama. Di yang bahasa Inggris penulisnya ada 5 orang, di bahasa Indonesia penulisnya ada 4 orang dan berbeda-beda.
hanya satu orang yang sama di penulisannya. Itu sudah plagiat. Itu plagiat. Kenapa? Kalau yang menulis ini satu orang, dia buat bahasa Inggris bahasa Indonesianya tidak akan bermasalah. Tapi karena dia buat tulisan yang satu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini dengan beda penulis, disitulah masalahnya. Disitulah masalahnya plagiatnya kemudian. Ini yang disebut dengan kejahatan akademik. Nah, kejahatan akademik yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Apa kegunaan artikel itu digunakan dimuat di dua tempat ini? Ya, ada kepentingan akademik, kepentingan uang dan seterusnya. Itu yang jadi masalah. Makanya sejak zaman digitalisasi, semua karya ilmiah mahasiswa itu wajib dipublikasikan di jurnal, terutama skripsi. Skripsi mahasiswa itu wajib dicek plagiat sebelum dia ujian. Makanya cek plagiat di ujian 30% masih tinggi. Tempat lain itu ada yang 15%, ada yang 20%. 30% aja masih main-main mahasiswa ini. Dia ubah yang seharusnya koma, dia pakai koma, dia macam, dia buat tulisannya. Padahal itu buruknya karya tulis itu sebetulnya dari dia. Kalau nanti itu dapat dibuktikan oleh Anjani namanya ya. Ada situs Anjani, situs yang akan menguji hasil karya mahasiswa itu plagiat atau tidak. Itu ada Anjani namanya. Tadi saya mau cari apa ya? Video pembelajaran. Ini nggak bisa siapa sih ini? Dia nggak pernah kuliah online ya? Dia cuma kuliah online apa ini? Udah tahu apa banyak yang bisa bilang nggak bisa masuk gitu. Apanya yang nggak bisa masuk? Kan ini masuk banyak ini. Itu di grup masih ada aja yang ribut Pak, bilang nggak bisa masuk katanya. Biarkan saja dia. Sampai dia bisa masuk, dia coba sudah. Orang sini sudah banyak bisa masuk. Masa saya yang harus memperbaiki Zoom-nya dia. HP-nya dia bermasalah mungkin. Gitu yang mereka bilang, Pak. Disuruh ganti kode. Bisa jadi HP-nya yang itu, Pak. Aplikasi Zoom-nya mau direfresh kayaknya. HP-nya belum di-upgrade gitu. Mungkin akunnya salah kali juga, Pak. Akun apanya? Akun Zoom-nya kan disuruh buat ulang. Nggak ada yang salah. Nggak disuruh buat ulang, disuruh masukin akun Google-nya sama password-nya. Langsung nanti ada yang itu teman-teman itu yang ini pada suruh refresh Zoom-nya. Dia refresh itu caranya. Buka YouTube, apa penyebabnya kalau tidak bisa kebuka, gitu bisa dibaca. Presentasi kelompok. Nah, ini dia. Saya mau jelas soal tugas ini, video pembelajaran. Jadi tadi resume sudah resume. Nanti yang kita resume adalah 2 buku tadi itu. 2 bukunya Jimbian Sidiki. Kita akan buat resume per orang. Jadi dia 3 kali resume, dia buat per orang, tidak kelompok. Nah, kemudian ada review jurnal. Jadi kita akan mereview jurnal 3 soal isu ketatanegaraan.
Kemudian ada observasi. Observasi kita itu nanti adalah terkait soal lembaga-lembaga negara yang ada di Lombok Timur. Itu yang akan diobservasi. Observasinya misalnya Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, DPR, kemudian DPR, kemudian Pemda, dan seterusnya. Nah, kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Muhid, kita akan berkunjung ke DPR, misalnya, supaya tahu seperti apa sih lembaga legislatif itu dalam membuat undang-undang, dalam melakukan fungsi budgeting, fungsi anggaran, dan dalam melakukan pengawasan, monitoring terhadap pemerintahan. Kita akan belajar di DPR, nanti bersama-sama dengan semester 4. Bersama-sama ke DPR Lombok Timur. Nanti Pak Muhid yang akan langsung menyampaikan di gedung DPR. Nah, itu selain seperti teknis hal seperti itu. Jadi jurnal, kemudian observasi. Nanti ada penelitian dasar. Penelitian dasar itu akan kelompok, maka saya minta kemarin itu membuat 5 kelompok yang tidak boleh berubah dari awal ini sampai akhir nanti. Karena kalau berubah risiko sendiri kan. Hasil penelitian itu nanti akan dibuat video pembelajaran. Seperti apa video pembelajaran? Saya kasih contoh. Semester lalu itu Bersama saya Baisa Zana Ulfa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Pada kesempatan kali ini, saya dengan kelompok saya akan mendiskusikan masalah sumber-sumber hukum tata negara. Sebelum kita lanjut ke diskusinya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Safrul Jamil Al-Maliki sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita pada sore hari ini. Dan yang kedua, Kabul Budiono sebagai pemateri. Yang ketiga, Hairul Rozikin sebagai peserta. Dan yang keempat, M. Dini Azhari sebagai peserta. Yang kelima, Zainal Abidin sebagai peserta. Dan yang keenam, Hasanuddin sebagai kameramen. Untuk memperlancar diskusi kita, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih atas presenter terkece yang pernah saya temukan, atas waktu yang diberikan kepada saya selaku moderator di sini. Baik, sebelum itu saya akan buka dengan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sebelum itu, sebelum kita lari ke materi, kembali lagi bersama kami di sini kelompok yang akan membahas masalah sumber hukum tata negara itu sendiri. Tapi sebelum itu, dari pagi, aduh. Ya, apa berhentikan, Pak? Saya matikan ya, Bang. Itu contoh. Saya mau kasih, kalau kita contoh nanti udah selesai materi hari ini. Nah, itu contoh. Ya, dari resume, kemudian penelitian dan seterusnya, maka dibuatlah tugas pembelajaran, video pembelajaran. Jadi 5 kelompok itu membuat video dari masing-masing. Videonya kemudian di-upload di YouTube. Yang dikirim ke RMS adalah link yang bisa dibuka. Kalau tidak bisa kebuka, resiko sendiri. Nah, ada nilainya. Makanya diusahakan untuk dicoba untuk bagaimana orang buat video dan segala macam.
Jadi tidak lagi zamannya kita diskusi, berdebat di depan kelas, berdebat, tidak. Bagaimana pemikiran-pemikiran kita dari yang ditulis-tulis tadi itu yang soal review, resume, kemudian kita narasikan dia dalam sebuah naskah, kemudian kita videokan, seolah-olah kita sedang berdiskusi, mendiskusikan apa. Nah, itu yang menarik. Itu salah satu ya yang ada juga temannya yang sedang di kolam dia berdiskusikan soal pendapatan asli daerah dari kolam tersebut. Itu ada di hasil pembelajarannya. Itu semua kreativitas masing-masing dari kelompoknya. Makanya dari sekarang sudah dibagi kelompoknya, dipikir apa kreativitas yang mau dicoba diangkat dari isu ketatanegaraan dari video pembelajaran nantinya. Itu supaya berjalannya lancar. Satu contoh tadi saya coba mengirimkan soal contohnya dari teman-temannya yang di sebelumnya. Itu angkatan 2000. Nah, itu. Kita video pembelajaran, misalnya sebagai kelompok yang dipublikasikan di YouTube. Nah, kalau dia buatnya asal-asalan, ya asal-asalan juga nilainya. Kalau buatnya menarik, kemudian menjadi hal yang baru, kebaruan, dipublikasikan kemudian ini ya, itu menjadi menarik juga nilainya. Tergantung kemudian, silahkan dipikirkan mulai dari sekarang. Sambil kita belajar, apa isu menarik yang mau diangkat itu nanti di pertemuan terakhir, menjelang terakhir baru dimasukkan. Membuat naskahnya, membuat video, membuat film bisa, film pendek misalnya bisa. Nah, itu tugas-tugasnya. Jadi tugas-tugasnya nanti akan diakumulasi menjadi satu kesatuan. Dia berada pada posisi di 2 tempat di tugas ini. Berapa? 40%. Saking besarnya tugas. Jadi tidak bisa diremehkan tugas itu. Nilainya cukup besar. Di posisinya ada di partisipasi. Makanya partisipasi itu 25 nilainya 25%, tugas 15%, ditotalkan jadi 40%. Dia buat makalah misalnya, ada 5 orang, yang kerja cuma 1 orang. Begitu buat video dia tidak ada, yang ada nilai videonya, partisipasinya tidak ada. Ya hanya ada nilai makalahnya misalnya. Hanya di situ nilainya dia numpang namanya. Padahal yang tinggi nilainya adalah presentasi itu. Itu. Kemarin itu banyak yang tidak buat resume. Bagaimana kita tahu dia pembelajaran itu berhasil kalau dia tidak membuat resume? Makanya resume yang saya lihat itu banyak resume slide yang sudah saya buat itu dimasukkan di copy paste. Nah, itu saya katakan kejahatan akademik, namanya plagiat. Kita terlihat menjadi orang yang malas membaca. Sangat terlihat itu. Yang membuat resume itu ya baca buku itu, cari referensinya, masukkan resume. Jangan kemudian tidak membaca, mengambil punya orang lain, dimasukkan menjadi seolah-olah tugas yang dia iniin. Tapi kemarin masih toleransi, tapi kalau yang HTN sekarang ya tidak ada toleransi lagi karena sudah semester 2. Nah, pedoman penilaian, tugas mahasiswa akan mengerjakan tugas dalam kelas rumah. Tugas harian diberikan di kelas dan individu, tugas menganalisis permasalahan ketatanegaraan Indonesia dengan review jurnal dikerjakan di rumah secara berkelompok. Keterlambatan tugas tetap akan diterima, namun mahasiswa akan mendapatkan persentase nilai 70% dari nilai tugas, kecuali mahasiswa bersangkutan punya izin tertulis dari dokter, dan seterusnya. Kalau terlambat, pengumpulan tugas, keterlambatan juga mempengaruhi penilaian. Keterlambatan kuliah itu 15 menit. Ini 15 menit, tidak boleh ada 15 menit. Karena kalau sudah tidak didisiplin dari awal, pasti akan tidak disiplin berikutnya. Plagiarisme, setiap tindakan plagiarisme dalam menyusun tugas dan tindakan tegas dalam memberikan 10% dari nilai tugas akan bersangkutan. Itu sudah saya terapkan, ada yang nilai tugasnya sama, ya yang sama itu akan berkurang nilainya. Bisa-bisa sampai misalnya kalau satu tugas di copy paste sampai 3 orang, ya dia akan dikurangi 10%, bisa-bisa 0 nilainya. Kalau tugasnya itu dikerjakan bisa sampai 5 orang, ya bisa 0 nilainya. Nah, ada nilainya. Kelima-limanya, ujian tengah semester, sudah jelas. Ujian HTN itu seperti kemarin, dia pilihan ganda. UTS juga pilihan ganda, UAS juga pilihan ganda. Langsung diumumkan. Cuma saya mau ingatkan lagi, perkuliahan ini tetap 75%.
Makanya saya kalau di mata kuliah saya nggak pernah ada yang komplain nggak mau saya tanggapin. Sudah saya ingatkan, 75% perkuliahan itu cek absennya tiap hari kalau masuk. Kalau izin, ada syarat-syarat izin. Silakan download izin, buat surat izin. Kalau sakit, ajukan surat keterangan dokter. Masukkan ke fakultas. Nanti fakultas yang akan mengirim ke dosen-dosennya. Begitu. Nah, kalau soal nilai, kalau nilai itu nilai perkuliahan itu cek dia. Buat tugas enggak. Jangan beralasan misalnya buat ini. Enggak bisa seperti itu. Dosen malas menanggapi yang gitu-gitu itu. Alasan-alasan itu malah ditanggapin. Alasan-alasan seperti itu sangat malas kita menanggapi karena kita sudah menyampaikan berulang-ulang itu kemudian. Dan ini peristiwanya sudah terjadi di akhir dia komplain. Ada kakak kelasnya semester 8, dia tidak ikut UTS. UAS dia ikut. Kemudian nilainya D. Dia minta kebijaksanaan, enggak ada kebijaksanaan saya bilang. Karena dia ikut UTS, masa mau dapat nilai UTS? Nggak bisa dibuka kan? Jadi dia terima KSP ya gitu kan. Bukan persoalan, saya tidak punya kewenangan untuk buka tutup. Itu sistem. Sistem itu dipegang oleh lembaga lembaga teknologi informasi yang kampus LPTK. Itu tidak ada di prodi. Prodi di fakultas itu hanya melaksanakan sistem itu. Dia tidak bisa merubah masuk ke sini, tidak bisa merubah nilai pun tidak bisa. Makanya banyak yang mahasiswa mau merubah nilai, bukan mahasiswa yang datang ke prodi, dosennya yang datang ke prodi SOP-nya. Kenapa kita mau tanya? Bukan mahasiswa yang kita tanya. Karena kita tidak percaya mahasiswa. Karena banyak alasannya pasti kalau mau merubah nilai. Ya beginilah. Itu bukan alasan yang mau kita terima. Nah, dosennya yang harus ke kita. Kenapa? Kenapa nggak dari awal diperbaiki? Kenapa baru setelah diumumkannya nilai, baru kemudian begini? Begitu. Ada kemarin dosennya ngomong ke mahasiswanya bahwa saya sudah kasih nilainya, tapi tiba-tiba TMS. Semestinya dosennya paham. Dia TMS itu karena kurang 75%. Jangan serahkan ke dekan lagi, tidak ada urusan di dekan, tidak ada urusan di kaprodi. Itu dosen. Semua dosen, jangan ke prodi fakultas. Karena itu sudah bunyi dari peraturan pedoman akademik. Makanya saya di grup itu bilang, baca pedoman akademik ini baik-baik, simpan di filenya, simpan di laptopnya. Gitu. Jangan biasakan untuk komplain tidak baca aturannya. Gitu. Baca dia seperti itu, baca pedoman akademik itu. Kenapa? Itu pedoman yang harus diikutin dari sejak masuk sampai nanti selesai. Supaya orang terstruktur, tersistem, dan lancar. Nah, saya kirim berulang-ulang, saya suruh baca ini. Jangan kemudian sistem yang disalahkan soal TMS. Nah, ada sistem, orang nggak bisa main sistem. Tidak sembarangan orang bisa buka tutup itu enggak seperti itu sistem itu. Hanya Pak Rektor yang bisa membuka sistem. Sistem itu bisa dibuka atas izin rektor, itu SOP-nya. Makanya dosennya yang harus datang, bukan mahasiswa. Kalau mau perbaikan nilai, apa alasannya dia mau perbaikan nilai? Kalau mahasiswa saya tidak percaya. Karena dia tidak pasti subjektif, bukan objektif. Jadi dipahamin ya? Paham itu besok ke depan ya? Paham, Pak, paham. Banyak WA SMK akan saya tanggapin. Apa saya tanggapinnya begini-begini sudah lewat ini. Bukan waktunya untuk menanggapi. Gitu. Jadi semua punya struktur masing-masing gitu kan. Kalau bicara SPP tanya ke Biro Keuangan, bicara akademik tanya ke akademik atau di prodi ada kaprodi bagian akademik. Kalau dekan itu hubungan eksternal antar lembaga di prodi, misalnya antar fakultas hukum dengan fakultas ekonomi dengan lembaga-lembaga di luar. Kalau soal
kebijakan perkuliahan itu ada di prodi. Kaprodi yang berwenang. Dekan nggak boleh masuk ke ruangnya kaprodi. Itu. Apalagi mau bicara soal absen. Kita kalau dia sudah tanda tangan, kita hanya menyetujui dengan alasannya disampaikan. Baru kita mintakan dia izin ke rektor untuk dibukakan. Itu prosedurnya. Karena kalau dibuka semuanya, semua bisa berubah. Gitu. Hanya satu yang pemegang sistem, Ketua Lembaga Teknologi Informasinya UGR. Cuma itu yang pegang sistem. Dia pegang sistem atas mandat dari rektor. Dia bisa buka tutup atas kewenangan rektor. Dekan nggak bisa perintahkan dia untuk berubah, nggak bisa. Kaprodi nggak bisa. Kalau sudah diumumkan, makanya ada waktu tenggang sebelum diumumkan. Gitu. Jadi kan ada waktu tenggang diumumkan dulu. Nah, diumumkan itu belum dikunci. Belum terkunci. Kalau belum terkunci itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah dikunci, jangan harap untuk bisa buka sistem itu lagi karena sudah berubah tahun akademiknya misalnya itu. Kayak kemarin kan sudah semester pendek ke semester genap itu sudah berubah. Tidak mungkin balik ke semester ganjil lagi. Nah, apalagi kalau sudah 1 bulan setelah penutupan sekarang, 1 bulan berikut besok. Dikti sudah kunci itu nilai. Kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau sudah dikunci sama dikti, tidak bisa memperbaiki. Itu yang kunci dikti. Kalau kita sudah selesai semua, kita laporkan ke dikti. Begitu diterima sama dikti, dikunci langsung nilai kita semuanya. Tak, udah. Tidak ada yang bisa ngerubah. Baru dia bisa kemudian bisa ngerubah. Dan pengisian nilai itu hanya dosen yang bisa lakukan, dosen mata kuliah tersebut. Dosen lain tidak bisa masuk ke ruang mata kuliah itu. Karena ada kode OTP. Kode OTP itu masuk ke emailnya dosen. Hanya dosen yang bisa buka mata kuliah itu, dan dia yang bisa perbaiki nilai itu. Makanya sebelum dia dikunci dalam ada diumumkan, habis diumumkan, baru dia dikunci secara keseluruhan. Kalau sudah dikunci itu harus rektor izinnya, bukan hanya di dekan. Karena sistem ini dikontrol oleh dikti. Kenapa dikontrol? Karena seringnya terjadi jual beli nilai. Praktek jual beli nilai, praktek ijazah-ijazah palsu, itu yang dikontrol. Makanya ada kemudian peraturan dikti tentang PIN. Orang bisa wisuda kalau sudah punya PIN ijazah. Kalau dia belum keluar PIN-nya, jangan harap bisa wisuda. Berarti bermasalah, ada yang masalah di nilainya. Ada masalah nilai yang diselundupkan atau apa gitu. Makanya ada PIN ijazah. Kalau PIN sudah keluar, tenang, sudah bisa wisuda. PIN-nya itu yang makanya setiap penilaian langsung dikunci oleh dikti. Tidak ada lagi perubahan. Tidak ada lagi orang main praktek jual beli nilai gitu. Itu maksudnya. Tidak ada lagi praktek jual beli ijazah. Karena hanya PIN itu keluar dari pusat. Gitu. Kemarin itu di UGR, di FKIP tidak salah, itu ada 35 orang yang tidak diakui ijazahnya sampai adanya perbaikan. Setahun yang lalu, itu 35 orang. Sampai nangis tidak bisa ikut tes CPNS. Karena dia diakui ijazahnya. Jadi dia harus buka laporan. Laporan baru dia harus cari nilai-nilainya yang dulu ujian itu harus dimasukkan. Di-scan, dikirim, itu melelahkan. 35 orang sudah wisuda tapi tidak diakui ijazahnya. Karena PIN-nya tidak keluar. Tapi dipaksa dia wisuda gitu. Kalau sekarang kita tidak mau paksa orang wisuda kalau PIN-nya belum keluar. Gitu. Dipahamin? Ada pertanyaan nih soal ATN? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya kaitan soal nilai kita mahasiswa yang kemudian diupload di Dikti begitu kan. Sebelumnya saya sudah diupload. Ya, jadi sebelumnya saya sudah cross check di situsnya Dikti begitu, Pak. Lalu saya melihat di semester 2 ini yang mana kita mengambil 24 SKS. Akan tetapi yang saya lihat yang tertera di sana hanya 22 SKS. Bagaimana itu, Pak? Apakah tidak akan jadi masalah nanti? Enggak. Kenapa ngambil 22? Temennya banyak yang ambil 24. Iya, makanya semua teman-teman yang ambil 24 yang tertera di Dikti itu 22.
Di 22 apa maksudnya? 22 SKS untuk yang semester 2 ini. Dari mana dapat dari dikti 22 SKS? Ini saya cross check di dikti. Mana aturannya? Kenapa, Pak? Mana aturannya? Ya kayak gimana maksudnya, Pak? Mana aturannya 22 di dikti? Enggak, maksudnya data saya yang terinput di dikti itu 22 SKS yang Salah baca mana data. sebenarnya saya mengambil Saudara. 24 SKS. Kenapa? Yang mana saya ambil 24 SKS tapi yang terupload di dikti itu 22 SKS. Dari mana terupload di dikti 22 SKS? Udah saya Maksudnya coba cross check, Pak. Saya saya buka. maksudnya kebuka, tapi kan 24 Anda ini. Ya 24, makanya yang saya ambil, tapi yang terupload di dikti itu 22 SKS. Ada satu mata kuliah yang tidak masuk. Bagaimana terupload di dikti? Maksudnya di dikti itu di mana? Kalau soal penguploadan di dikti kan itu urusan kampus seperti yang Bapak bilang tadi gitu. Iya, orang belum kita laporin bagaimana terupload di dikti. Kan agak bingung kita ini. Ya saya juga bingung, Pak, makanya saya pertanyakan dari apa Makanya namanya? dari mana datanya itu? Bang, coba ini aja Bang, kirimin yang screenshotan Abang dapat itu aja Bang Irawan. Iya. Saya coba kirimkan ya, Maya. Dari mana dapatnya? Itu. Kirimkan aja Bang di grup. Iya. Jadi biar Bapak tengok. Kamu bisa Jadi, juga, Pak, batas SKS per semester itu kalau semester 1 itu paket adalah 20 SKS, tidak boleh lebih. Itu paket. Semester 2 kalau dia itu ada kriterianya. Dia bisa mengambil SKS maksimal 24 SKS, tidak boleh lebih. Paling sedikit 12 SKS. Kalau dia tidak sebelumnya cuti kemudian masuk lagi, cuma 12 SKS dia dapat. Ini saya jelaskan. 24 SKS itu kalau dia IPK-nya kemudian di atas 3. Ya. Di atas 3 itu 24 SKS. KSP, kuliah semester pendek itu maksimal 9 SKS, tidak boleh lebih. Nah, UGR itu pernah sampai 25 SKS orang KSP. Bagaimana jual beli nilai di situ? Sampai ada yang 2 tahun dia kuliah langsung wisuda, itu ada di UGR. Fakultas Hukum waktu itu. Itu yang dibongkar. Nah, kalau sekarang kemudian ngupload 22, bagaimana? Dari mana? Saya agak bingung. Orang baru mulai perkuliahan kok sudah ada di dikti. Nah, itu. Maksudnya bagaimana diakui dikti? Bagaimana diakui dikti? Kan kita pengelola. Mungkin Bapak bisa cek di grup, Pak. Grup. Mungkin Bapak bisa cek di grup untuk ininya screenshotannya diktis dan Maksudnya gini. Halo. Ya, halo, silakan. Maksudnya gini, Pak. Kemarin pas kita ngisi KRS itu kan jatah kita yang IPK-nya di atas 3 itu 24 SKS. Nah, pas kita ngisi ternyata yang boleh diambil itu 22. Nah, disitulah kita protes. Tapi setelah 24 kita kembali ya kita normal 24 SKS. Sekarang sih udah normal. Iya. Sekarang udah bisa, Pak. Udah nggak ada masalah. Nggak ada yang lagi. 24 SKS. Bukan 24 iya, SKS. 24. Kemarin yang sebelum betul, memang sudah 24, sudah tidak ada masalah sudah di sini, Pak. Nah, tadi maksudnya kan di bawah itu mungkin kalau IPK-nya di bawah itu sesuai dia. Di bawah itu ya enggak mungkin. Kalau dia dapat IPK-nya di bawah 3 ya enggak mungkin ngambil 24 karena sudah di sistem. Itu dari zaman saya kuliah itu begitu. Betul, Pak. Betul, Pak. Kita IPK-nya di atas 3. Kemarin itu pas ngisi KRS itu cuma 24 yang tertera, tapi pas kita isi itu ternyata 22 yang bisa, yang antropologi hukum dan yang lainnya itu belum masuk, tapi sekarang udah masuk dia. Jadi kita udah
udah clear masalahnya di situ, udah bisa isi 24 SKS Pak. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Makanya saya agak bingung dengan temennya ini apa maksudnya gitu. Jadi maksudnya itu Pak, kalau kita ini 24 sudah bisa gitu Pak. Kayak ini masalah dengan dosen PA-nya yang nggak mau buka validasinya ya. Itu tugasnya dia, dosen PA, makanya dosen PA-nya itu harus kasih bimbingan ke mahasiswanya. Apa yang harus saya ambil, yang mana. Itu dibimbing mahasiswa, jangan hanya main validasi saja. Jadi tersesat mahasiswanya. Makanya saya bilang, kok banyak yang ngambil 21 SKS, padahal dia jatahnya 24 ini. 21 dia ngambil, ada yang ngambil 18, main di validasi. Mahasiswanya juga tidak bertanya, makanya besok itu saya nggak mau lagi bawa transkripnya ketika konsultasi supaya kita tahu mata kuliah mana yang belum diambil. Jangan ngarang-ngarang gitu. Ini semester 8 banyak yang kacau nih malahan. Main dari rumah ke kampus nggak pernah. Ke kampus caranya konsultasi, jangan dari rumah, jangan dari HP. Gitu. HP itu punya komunikasi terbatas di kampus dengar. Nah, makanya dosen-dosen yang ke kampus teman-temannya mahasiswa ya paham dia. Kalau dari rumah ya berdebat dia di WA grup. Ya saya cuekin. mungkin maksudnya seperti ini Pak. Di Siakat itu dia tertera 24 SKS. Cuma di diktinya itu di sana itu tertulisnya itu 22 SKS seperti itu mungkin Pak. Karena di screenshotannya itu memang di sini terteranya itu untuk semester genapnya 22. Dia ngambil cuma 22 itu, dia pilih. Padahal jatah dia 24 gitu. Coba Bang Irawan itu screenshotkan untuk yang di Siakatnya Pak. Jangan itu yang saya ambil itu 24 SKS itu. Ada satu mata kuliah yang enggak upload dia. Namanya etika dan profesi hukum itu enggak masuk dia. Enggak, Pak. Itu memang kami juga ngambil, saya juga ngambilnya 24 SKS, Pak. Jelas kok 24 SKS yang tertera total SKS itu. Tapi memang di dikti itu hanya yang tercantum 22, entah mungkin belum diupdate lagi atau gimana. Karena waktu kemarin itu awalnya cuma 22. Tetapi ternyata yang di dikti ini yang mana gitu. Agak bingung kita. Yang ini yang tadi di screenshotkan yang di grup itu, yang digambar itu. Mungkin Bapak bisa lihat di WA Pak, di WA grupnya itu udah dikirimkan screenshotnya di sana sama Bang Irawan itu. Mungkin Bapak bisa cross check lagi maksudnya. Ini memang 22 masuk ini kan. Ini 24 sudah diambil. Ya, seharusnya kan 24 karena di Siakatnya itu ada 24, cuma di diktinya itu ada 22 SKS. Itu yang dipertanyakan. Apakah sudah belum dirubah belum? Apakah belum di apa namanya itu? Belum di refresh ulang untuk yang di diktinya atau seperti apa itu? Itu yang dimaksud, Pak. Nanti sistem yang ngurus itu bagian LPTK, bukan tugasnya prodi. Nanti dia yang ngurus itu sistem, orang-orang teknik itu nggak tahu itu. Makanya jangan tanya ke saya kalau soal teknik ini, nanti dia berubah sendiri itu. Jadi tidak bermasalah Pak ya? Kita itu bekerja berdasarkan pedoman akademik. Tidak mungkin kita menjerumuskan mahasiswa ke jalan yang salah gitu. Gitu. Nah, jadi itu yang dipertanyakan tadi sama Bang Irawan itu, Pak. Nanti urusannya LPTK itu setelah selesai semua ngisi, ini kan masih proses ini. Nah, nanti baru dicek, data itu pasti dicek. Setelah dia diterima, ada namanya checkpoint. Checkpoint itu proses penandatanganan kesepakatan. Kalau hari ini yang daftar ulang itu 10, ya besok di akhir itu harus 10, nggak boleh 12. Berarti ada yang masuk penyelundupan, ketahuan kita. Itu nanti deh itu urusannya. Nanti kita tandatanganin soal checkpoint namanya. Nggak usah itu yang itu PD Dikti namanya, bukan Dikti ya. Itu namanya pangkalan data perguruan tinggi, PD Dikti. Disitulah orang ngecek riwayat kuliah, riwayat ijazahnya di PD Dikti itu kelihatan. Sekarang semua orang bisa ngecek kita betul-betul kuliah atau enggak. Itu ketahuan. Berapa SKS yang sudah kita tempuh ketahuan dari situ. Tapi itu belum final.
kan masih aktif itu, belum selesai. Masih semesternya semester ini sekarang, baru mulai. Nanti dia akan ngupdate sendiri dia itu. Proses updating istilahnya. Nanti dicek sendiri keluar. Jadi itu misalnya apa lembaga LPPIK namanya kalau di UGR itu. Kita hanya sudah menyetujui, makanya ada siakat. Siakat ini proses sebelum ke PDDikti. Ya. Nah, PDDikti baru dia ke dari siakat baru ke PDDikti. Begitu. Soal ini dulu. Yang lain, pertanyaannya ada enggak? Pembelajaran yang lain? Kalau soal itu nanti dijawab sendirinya dia. Tadi saya ingin menanyakan sedikit Pak soal DOI itu apa itu? Saya masih belum paham itu. DOI itu nomor identitas sebuah tulisan. Jadi kita itu kita buat artikel, keluarlah DOI. DOI-nya ini kita bayar. Berbayar dia beli itu untuk memproteksi kita punya tulisan tidak kemudian asal dipakai sama orang. Itu yang membatasi plagiat itu. Fakultas Hukum UGR itu punya jurnal. Pernah lihat jurnalnya Fakultas Hukum? Belum Pak. No. Jurnalnya sendiri dia tidak pernah dilihat. Nah, jurnal Fakultas Hukum itu dia sudah punya DOI. DOI-nya saya kasih tahu namanya DOI biar paham. DOI ini syarat untuk akreditasi sebuah jurnal. UGR Universitas itu baru kemarin dia punya DOI. Di luar Fakultas Hukum yang punya DOI. Kita punya DOI sejak dia terbit itu sudah ada DOI-nya. Mana juridika. Nah ini. Sudah terlihat ya? Udah kelihatan? Sudah. Nah, ini namanya DOI nih. DOI. Nah, open access. Nah, ini proteksi semua ini. Ini proteksi berbayar. Google Scholar, Vitesse, Garuda, Skip, dan seterusnya. Nah, ini DOI ya. Kalau dipencet ini, saya pencet. Bergerak sendiri nih kan. Lagi loading. Kembali dia langsung ke tulisan itu. Muncul di tulisan itu langsung. DOI ini. Dan DOI ini DOI. Jadi kalau orang mau akreditasi jurnal, dia harus punya DOI jurnal itu. Tidak punya DOI tidak akan bisa. Nah, ini DOI, mana dia klinik DOI. Jadi dia nomor untuk menjaga kita punya artikel, tidak sembarangan diambil orang, digunakan orang. Jadi dia istilahnya berapa kali kita kemudian disitasi istilahnya itu, dia akan dapat credit point dan seterusnya. Seperti itulah DOI itu. Jadi jurnal-jurnal yang baik itu pasti berdoi. Kalau dia sudah berdoi, dia akan diakui artikelnya kemudian. Ini doi. Itu tadi juridika. Ini doi. Jadi hampir semua jurnal se-Indonesia itu harus doi. Di sinilah doi itu di nah ini 2.130 totalnya. Ya, jurnal itu ada sekitar 3.600. Totalnya ada 8.000 jurnal. Ada 308 bahasa semi-literary. Itu terdeteksi plagiat. Kalau kita punya doi ketahuan. Kalau kita punya jurnal itu kita punya artikel dipakai sama orang ketahuan. Itu karena doi itu. Nah ini ada 308 orang menggunakan artikel yang plagiat untuk ketahuan dia.
universitas sekitar 1.660 universitas menggunakan doi sudah. Document Education. Kalau fakultas hukum, ini yang saya katakan doi. Kenapa dia harus berbayar? Itu mahalnya orang menulis. Artikelnya itu, orang menulis tidak plagiat itu, kenapa dia sangat dihormati. Lihat ya. Ini ada doi-nya Fakultas Hukum Undram. Umar Aridrus ya. Jadi kita itu punya balance keluar. Ini yang dibayar nih. Artikel itu kita bayar untuk diprotek, tidak diplagiasi sama orang, diambil orang. Ini transaksi dan seterusnya. Ini pentingnya doi. Jadi dunia digital ini orang melindungi tulisannya orang. Makanya menulis itu karya ilmiah itu adalah karya intelektual orang yang kita harus hormati. Jangan membuat kejahatan akademik kemudian. Jangan main hasil ambil punyanya orang, disuruh buat makalah diganti namanya saja, dipakai punyanya orang, itu kejahatan akademik gitu. Itu tidak sekarang memang sekarang ini mahasiswa itu malas membaca. Kalau dulu orang kuliah itu wajib mahasiswa itu membeli buku, membaca buku dan seterusnya. Makanya sampai sekarang orang-orang yang dulu itu masih senang membaca buku. Dengan ketimbang yang sekarang lebih senang membaca internet. Di situ kemudian dia asal main saja, main copy paste, main sharing, betul atau tidak. Nah, itu kelemahan orang generasi yang sekarang ini. Generasi sekarang ini tidak generasi yang berpikir lebih objektif, lebih ilmiah dan seterusnya. Makanya nanti di fakultas semester 3 itu nanti ada mata kuliah logika. Makanya ada etika. Etika dulu yang kita ajar. Supaya tahu namanya etika akademik. Tidak main nyerocos dan seterusnya. Tahu nama etika akademik. Etika akademik itu lebih tinggi dari hukum. Dia bukan hukum. Kalau norma hukum jelas sanksi. Kalau etika atau ini dia tidak ada hukumannya, tapi ada sanksi sosialnya. Kemudian orang sudah pasti dikucilkan. Orang plagiat, tadi cerita ada profesor yang plagiat, dia sudah dikucilkan dari dunia akademik. Dia bukan seorang profesor, dia seorang plagiator itu artinya orang. Itu sanksi dari etika misalnya. Kalau hukum ya sanksinya jelas, penjara atau dimaafkan gitu. Itu hukum. Tapi kalau di etika ya pasti lebih keras, makanya dia posisinya berbeda. Makanya semester 2 ini yang sudah 24 SKS diberikan untuk masuk mengambil mata kuliah etika dan profesi. Nanti di semester 3 itu ada mata kuliah logika dan penerapan hukum. Kita harus paham apa itu logika hukum supaya tidak sesat berpikir. Nah, di materi kuliahnya ada cara kesesatan dalam berpikir, itu ada ilmunya. Jadi argumentasi kalian itu sudah dapat kita baca dengan itu argumentasi sesat. Itu sudah tahu kita dengan argumentasi itu. Karena itu ada ilmunya. Nanti di semester 3 bicara itu. Logika hukum dan argumentasi penerapan hukum. Hakim membuat putusan itu menggunakan itu, logika hukum dan penerapan hukum. Dasar ilmunya adalah filsafat ilmu. Nanti di semester 5 ada filsafat hukum. Itu lebih jauh lagi bicara soal keadilan. Karena dia induk dari segala ilmu itu ya filsafat. Filsafat itu mencari kebenaran. Orang sudah bicara soal kebenaran dan keadilan. Di situ. Jadi bertahap. Jangan kemudian tiba-tiba baru semester 2 mau ngambil mata kuliah semester 6 yang sudah praktek misalnya, kan aneh-aneh saja. Ada kemarin itu temannya yang angkatan 2020. Dia baru semester 3 sudah ngambil mata kuliah semester 7. Kamu ngapa-ngapain di sini di semester 7 siapa yang suruh ngambil, saya bilang. Orang teorinya aja mentang-mentang tidak ada prasyaratnya dia ambil sama dia. Terlalu pro itu, Pak. Terlalu agresif.
tidak bertanya, main ngisi dari rumah, begitu sudah. Ada semester 8 yang sekarang. Enggak, dia yang ngisi KRS, diisi sama temannya 3 mata kuliah. Begitu ini dia bilang, kenapa cuma 3 mata kuliah ya? Jangan salahkan kita yang di ini. Siapa yang ngisi? Temannya yang ngisi. Nah ini sudah, kalau temannya yang ngisi, nah dia yang ngisi. Dia pikir kuliah ini main-main. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Silakan. Jadi saya itu aja, ingatkan aja supaya tidak tersesat. Apa ini? Mata kuliah hukum negara. Saya absen. Saya absen dulu. Selesai. Izin Pak, kemungkinan untuk nama saya belum ada di SKS Pak. Nah itu, kalau dari hari ini kalau sudah dikunci dia gitu. Jadi makanya resiko sendiri gitu maksud saya itu. Karena ini 24 jam dia ini. 24 jam absen itu harus terkunci dengan sendirinya oleh sistem. Kita nggak bisa, nggak bisa kita buka absen yang sudah terkunci itu lagi. Dosen sendiri nggak bisa buka. Gitu maksudnya dari kemarin itu saya jelas ininya supaya paham sistemnya itu. Jadi tidak bisa kita main buka tutup. Itu makanya yang banyak TMS karena begitu dipikir bisa main buka tutup. Dosennya tahu dia, tapi dia pura-pura aja bilang nggak tahu gitu. Pak, menanya sedikit Pak. Apa itu? Akreditasi nih. Fakultas Hukum akreditasinya apa Pak ya? C. Dari dulu C. Kita baru mau akreditasi ini nanti bulan Agustus. Gitu. Mau nak akreditasi tetap akan C bisa dilakukan, tapi kita mau akreditasi. Gitu. Ya mudah-mudahan aja bisa lebih baik lagi dari C. Jadi saya baru jadi pejabat 2019 ya. Kalau dengan sendiri dan ceritanya bagaimana dia berubah atau dia masih sama seperti yang dulu. Memang tantangannya banyak. Orang yang mau berubah pasti dilawan dengan orang-orang yang tidak mau berubah gitu. Gitu. Karena kalau kita tidak berubah tetap akan C. Gitu. Harus jalankan sistemnya pasti kayak prodi bahasa Inggris. Karena dia konsekuen jalankan sistemnya. Hampir sama apa yang dilakukan oleh Fakultas Hukum. Dia sudah B sekarang bahasa Inggris. Nah, nanti dia nggak mau ikutin komplain dosen-dosen yang mau dengan sistem lama itu. Dicuekin. Itu bahasa Inggris. Dia sudah B dia. Oh iya, perlu kita tingkatkan kalau begitu. Saya yakin B Soalnya berpengaruh dia nanti di. Yakin B hukum ini, jangan ganggu saya. Kalau saya diganggu sama dosen-dosen suka komplain ini, saya kasih dia ngajar. Gitu. Dosen malas ini akan saya kasih ngajar. Makanya banyak dosen baru hukum itu ya. Banyak dosen baru karena dosen-dosen malas itu. Kasihan mahasiswanya jadi korban gitu. Betul, Pak. Mahasiswa sudah bayar SPP, kuliah enggak dia dosen ini. Gitu kan? Betul, Pak. Berarti Bapak di sini kita butuhkan sekali dalam hal yang seperti ini. Biar kita tidak jadi korban. Itu makanya semester 4 itu ada kemarin itu. Tiap hari saya bilang tenang bentar. Saya akan selamatkan nilai mahasiswa, bukan absen kuliahnya saya selamatkan. Biarkan absen kuliahnya tidak usah dipikirkan. Yang penting nilainya ada. Akhirnya terselamatkan nilai kuliahnya. Absennya kosong sih memang. Karena dosennya mana tidak pernah masuk. Bukan mahasiswa yang salah, dosennya yang salah. Gitu. Kasihan dosen mahasiswanya kan jadi korban akibat dosen yang tidak pernah masuk gitu. Betul Pak. Kadang kita tidak tahu nama dosennya juga Pak karena tidak pernah masuk. Itu. Makanya terselamatkan lah. Makanya semester besok enggak dia kasih ngajar. Begitu. Itu sanksi. Harus kita berani lawan tradisi yang lama itu ya. Kalau mau berubah itu harus dilawan.
Kalau nggak dilawan ya tetap akan begini nanti, gampangan semua. Kalau hukum dijalankan dengan tegak lurus sesuai dengan aturannya, pasti akan B Fakultas Hukum. Orang bahasa Inggris buktinya sudah B karena dia laksanakan sesuai dengan SOP-nya, tidak mau keluar dari SOP tersebut. B keluar dia B, itu yang diuji sebetulnya. Yang diuji adalah soal konsistensinya. Gema Airul Akbar. Mana Gema? Hadir, Pak. Hendri Kurniawan. Hadir, Pak. Ajal Asad. Hadir, Pak. Muhammad Alfian Rifki Maulana. Hadir, Pak, hadir. Irawan Budiana. Irawan Budiana. Nah, ada ya? Emrian Alfiandi. Hadir, Pak, hadir. Sofiana Islami. Sofiana Islami. Istiqomah Nur Hayati Putri. Hadir, Pak, hadir. Zakaria. Hadir, Pak. Hadir. Wadatul Aini. Hadir, Pak, hadir. Hairul Rojikin. Hadir, Pak. Dedi Cahyadi. Hadir, Pak. Hadir. Intan Aulia. Mana Intan? Hadir, Pak. Sholat dia, Pak. Sholat. Ahmad Muzaki. Hadir, Pak. Muzaki. Hadir. M. Jinudin Safi'i. M. Jinudin Safi'i. Nggak ada ya? Jinudin. Iskandar Zulkarnain. Iskandar. Hadir, Pak. Hadir. Suhaidi. Suhaidi. Mana Suhaidi? Ada. Erwin Suryanom. Mana Erwin? Hadir, Pak. Hadir. M. Eristiawan. Hadir, Pak, hadir. Rian Hidayat. Rian. Hadir, Pak. Hadir. Siti Ananda Rukmana. Hadir, Pak, hadir. Erwin Halek. Erwin Halek. Hadir, Pak, hadir. Rizkan Hasbi. Hadir, Pak, hadir. Adil Andika. Adil Andika. Aidil. M. Wirdani. M. Wirdani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sifaiyah. Mana Hadir, Sifaiyah? Pak, hadir. Hadir, Muhammad Pak. Imam Faisal. Muhammad Imam Faisal. Mana? Nggak ada. Saiful Hakiki. Elis Septi Melati. Mana Elis? Elis Septi nggak ada. Hadir, Pak, hadir. Hadir ya. Hadir, Pak. Elis Septi hadir. Hadir. Saiful Hakiki. Ada ya? Baik, sudah habis ya. Saya, Pak, belum, Pak. Siapa namanya? Nggak ada mungkin. Irawan Budiana. Udah, Tadi, Bang. Udah. Ya, soalnya keluar sendiri tadi saya. Dia keluar tadi. Lawan Budiana. Udah, kita kuliah Senin lagi ya. Siap, Pak. Tadi saya suruh buat kelompok itu hari Senin kita offline di kampus ya. On time jam 2 ya. Siap, Senin itu Pak. on time jam 2. Karena saya Senin itu habis ngajar langsung ke Sumbawa soalnya. Saya di kampus sudah. Jam pagi kita di kampus. Kita kuliah jam 2. Irawan Budiana tadi ya. Ya, Pak. Oke. Kelompoknya sudah dibuat 5 itu nanti dikumpulkan, nanti saya masukkan. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mate Oci.